Bantuan sosial Program Keluarga Harapan Bansos PKH mulai disalurkan hari ini. Pencairan bantuan dijadwalkan dan disalurkan kembali untuk bulan Oktober ini di tahap 4. Lalu, apakah penerima harus divaksin? Untuk yang hari ini cair, tapi tidak sesuai dengan nominalnya, supaya tidak menyesal saat pencairan tahap 4 Oktober ini. Terutama, bayi yang baru lahir otomatis belum masuk di pemutakhiran data EPKH. Tim Reportase PKH melaporkan. Kabar yang ditunggu-tunggu. Bantuan sosial Program Keluarga Harapan Bansos PKH, pencairan bantuan dijadwalkan dan disalurkan kembali untuk bulan Oktober ini di tahap 4. Pencairan memang belum serentak dan akan melalui beberapa termin atau gelombang pencairan kepada keluarga penerima manfaat. Adapun di tahun 2021 ini, Kementerian Sosial menargetkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan PKH diterima oleh 10 juta warga miskin dan telah menyiapkan pagu anggaran 28,7 triliun. Hingga saat berita ini diturunkan, Program Keluarga Harapan PKH sementara cair ataupun telah mencairkan bantuannya adalah benar adanya. Kalau PKH tahap 4 sudah mulai dicairkan di beberapa daerah dan di beberapa bank penyalur, baik itu BNI, BRI, Mandiri, hanya saja tidak semua daerah serentak dan bersamaan pencairan. Disebabkan bank penyalur butuh waktu untuk memproses pencairan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat peserta Program Keluarga Harapan. Jadi, bisa ada yang sudah bisa, juga ada yang belum. Karena tiap bank dan tiap daerah berbeda. Tidak sama dan tidak serentak. Dari pantauan di beberapa media berikut, di daerah sudah ada yang melakukan penarikan melalui mesin ATM maupun melalui agen bank.
Jadi, sudah mulai berjalan penyaluran program Keluarga Harapan tahap 4 termin 1. Hanya saja, belum semua masuk dikarenakan bantuan yang masuk bertahap sesuai dengan data yang berhasil terverifikasi dan tervalidasi keakuratan data penerima. Untuk bantuan program Keluarga Harapan PKH tahap 4 Oktober ini, kategori keluarga penerima manfaat PKH yang validasi lapangan baik dari Januari-Februari kemarin, yang datanya di EPKH pendamping terdeteksi belum aktif ataupun belum padan Dukcapil dan DTKS, belum bisa disalurkan dan terhambat. Apabila nanti datanya sudah selesai diperbaiki, pun belum tentu ikut termin awal. Tetapi tergantung hasil serta keputusan pusat tidak menutup kemungkinan ikut termin terakhir. Bagi yang sudah cair maupun belum, perlu diingat bahwa program Keluarga Harapan tahap 4 ini mengenal sistem rekonsiliasi keluarga penerima manfaat. Jadi, bila sudah cair, segera lakukan kewajibannya foto selfie dengan KKS, struk, dan uangnya untuk disetorkan sebagai bukti pendamping kalau keluarga penerima manfaat atau KPM-nya sudah melakukan transaksi pencairan dan terima bantuannya. Khusus yang sudah cair hari ini, tolong tetap beri konfirmasi atau laporkan ke pendampingnya. Untuk yang hari ini cair, tapi tidak sesuai dengan nominalnya, dengan komponen keluarga yang dimiliki, dikarenakan data anggota keluarganya belum bisa dimutakhirkan di EPKH pendamping maupun belum terupdate di operator 6NG. Sebab saat ini, data EPKH pendamping langsung terhubung dengan operator 6NG. Terutama bayi yang baru lahir otomatis belum masuk di pemutakhiran data EPKH. Sehingga saat ini semua data harus terupdate dahulu lewat operator DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial desa atau kelurahan, dan saat ini juga belum bisa terupdate di operator desa atau kelurahan. Per kriteria pun penerima manfaat program Keluarga Harapan juga berbeda. Mulai dari 900.000 dan paling besar 3 juta per tahunnya. Skema penyaluran bantuan sosial pada tahun 2021, bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dialokasikan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat. Jadi, tahun ini terakhir pencairan di bulan Oktober ini. Jadi, ada 4 tahap. Besarannya untuk ibu hamil 3 juta rupiah per tahun, anak usia dini 3 juta rupiah per tahun, anak SD 900.000 per tahun, anak SMP 1.500.000 per tahun, anak SMA 2 juta rupiah per tahun, lansia 70 tahun 2.400.000 per tahun, disabilitas 2.400.000 per tahun. Bantuan diberikan per tahap atau per 3 bulan atau 4 kali dalam setahun. Adapun rincian per tahapnya, ibu hamil menerima 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 rupiah per 3 bulan. Anak usia dini menerima 3 juta rupiah per tahun atau 750.000 per 3 bulan. Anak SD menerima 900.000 per tahun atau 225.000 per 3 bulan. Anak SMP menerima 1,5 juta per tahun atau sebesar 375.000 per 3 bulan. Anak SMA menerima 2 juta rupiah per tahun atau 500.000 per 3 bulan. Lansia menerima 2,4 juta per tahun atau 600.000 per 3 bulan. Disabilitas menerima 2,4 juta per tahun atau 600.000 per 3 bulan.
Batasan pemberian bantuan Kementerian Sosial membatasi bantuan program Keluarga Harapan PKH jika dalam satu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia, atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial program Keluarga Harapan PKH dibatasi maksimal 4 orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tentunya tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Kami menghimbau keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan PKH supaya tidak menyesal saat pencairan tahap 4 Oktober ini. Agar, yang pertama, wajib memegang kartu KKS sendiri agar terhindar dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, segera ambil bantuannya paling lambat 90 hari dari tanggal pencairan agar tidak diblokir bank. Kecuali untuk daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal. Kementerian Sosial Kemensos meminta kelonggaran kepada Bank Himbara agar diberi batas waktu hingga 6 bulan sebelum melakukan pemblokiran. Yang ketiga, bantuan bisa diambil di mana saja, tetapi ada kelebihan dan kekurangannya. Bila diambil lewat agen bank, kelebihannya bisa diambil semua hingga saldo nol. Tidak memiliki resiko KKS tertelan. Jarak dari rumah mungkin tidak jauh. Adapun kekurangannya, terkena biaya administrasi entah itu 5.000 ataupun 10.000 tergantung wilayah dan agennya. Namun, bila diambil lewat ATM, kelebihannya tidak perlu mengantri, tidak ada biaya administrasi selama mesin ATM banknya dan bukan mesin ATM bersama. Kekurangannya, tidak bisa diambil hingga saldo nol sebab ATM ada pecahan 50.000 atau 100.000. Memiliki resiko KKS tertelan jika tidak tepat menggunakan kartu. Meskipun KKS tertelan, mungkin bisa diganti KKS baru. Akan tetapi, semua butuh proses dan waktu, terutama jika ada bantuan pangan non-tunai BPNT-nya. Melalui teller bank, khusus bagi keluarga penerima manfaat yang hanya mempunyai buku tabungan saja. Lalu, apakah penerima harus divaksin? Hal ini banyak dan ramai dipertanyakan. Banyak yang khawatir, tidak mau atau enggan mengambil bantuan karena takut divaksin. Khusus masalah vaksinasi ini, di mana ada aturan di berbagai desa yang menyatakan keluarga penerima manfaat harus vaksin bila ingin menerima bantuan sosial. Jika tidak divaksin, bantuannya tidak diberikan. Ini adalah jawaban dari Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia, bahwa tidak ada aturan keluarga penerima manfaat wajib vaksin dulu sebelum ambil bantuan. Sebab itu adalah anjuran, bukan aturan wajib. Selama nama keluarga penerima manfaat tidak ditetapkan sebagai penerima vaksin, maka bantuan tetap harus diberikan sesuai hak penerima. Bansos PKH tidak bisa diterima oleh setiap warga miskin. Namun, hanya diberikan kepada warga miskin yang memenuhi kriteria. Sementara untuk KPM PKH yang belum cair di tahap-tahap sebelumnya, segera menemui pendamping sosial di wilayahnya masing-masing dan cek nama peserta di DTKS lewat operator 6NJ. Karena tanggal 20 setiap bulannya adalah batas akhir diupdate atau diperbaiki. Apabila data tidak ada masalah, maka tinggal tunggu Kementerian Sosial memproses dan butuh waktu. Tetapi jika ada masalah data atau tidak valid, agar bisa diupdate sebelum tanggal 20 tiap bulannya.
Semoga penjelasan ini bermanfaat. Saya Amran dan kerabat Info Bansos pamit. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Like ataupun dislike untuk menanggapi berita ini atau memberi komentar yang santun dan relevan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.